Halo saudara-saudara, selamat datang di Lydia Kasih Channel. Kali ini saya akan membahas, apakah Yerusalem sama dengan tanah perjanjian Musa? Tidak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Kalau kita membicarakan tentang Israel, kita mengingat kembali kepada bapa dari segala bangsa, yaitu Abraham. Apakah Abraham orang Israel? Jawabannya adalah bukan. Tetapi ia adalah kakeknya Israel. Karena penyebutan nama Israel berasal dari Nabi Yakub anaknya. Ketika Yakub bergumul dengan malaikat Allah, pada waktu menyeberang di sungai Yabok, di malam hari sampai fajar menyingsing. Terdapat dalam Kejadian 32, 26-28, 26. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. 27 Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. 28 Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Yakub memiliki 12 orang anak, yaitu, dari Lea adalah Ruben, Simon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isyakar dan Zebulon. Dari Rahel, adalah Yusuf dan Benyamin. Dari ke-12 anak Israel ini, tongkat berkat atau kepemimpinan diteruskan kepada Yehuda. Dalam Kejadian 49 ayat 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan adalah simbol berkat Yakub, yang adalah nubuat Mesias yang akan datang dari suku Yehuda. Lalu mengapa bangsa Israel sangat erat sekali hubungannya dengan Yerusalem, yang merupakan simbol dari lambang dan sejarah Yahudi? Berikut ini adalah garis waktu sejarah Yerusalem. Pada tahun 1200 sebelum Masehi, bangsa Filistin menempati selatan kawasan ini. Pada waktu itu bangsa Israel keluar dari Mesir bersama Nabi Musa dan Harun. Dan diteruskan oleh Yosua bin Nun untuk masuk ke tanah perjanjian, dan menempati bagian timur Laut Mati, mendesak kedudukan bangsa Kanaan. Pada tahun 1191 sebelum Masehi sampai 1067 sebelum Masehi. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Di waktu-waktu kesusahan, maka muncullah pemimpin-pemimpin yang disebut hakim-hakim. Antara lain Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta dan Simson. Salah satu contoh pada gambar ini adalah Deborah, yang memimpin Israel dalam kemenangan atas orang Kanaan, bersama-sama dengan Barak, terdapat dalam kitab Hakim-Hakim 4 ayat 1-21. Pada tahun 1010 sebelum Masehi, bangsa Filistin mengalahkan Raja Saul, Raja Israel pertama, dan mengambil tabut perjanjian milik Israel. Pada tahun 1000 sebelum Masehi, Raja Daud bin Isai yang naik tahta setelah Raja Saul, berhasil menaklukkan kota Yerusalem, dan menjadikan sebagai ibu kota Israel. Pada tahun 962 sebelum Masehi, Raja Salomo menggantikan ayahnya Daud, dan mendirikan bait suci di kota Yerusalem. Pada tahun 930 sebelum Masehi, Israel terbagi dua, yakni Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara dari kerajaan Samaria dengan 10 suku, suku Ruben, Simeon, Manasye, Isyakar, Zebulon, Efraim, dan Asher, Naftali dan Gad, menolak Rehabeam anak Salomo sebagai raja. Dan Israel Selatan, dari kerajaan Yehuda dari suku Yehuda dan Benyamin dengan ibu kota Yerusalem.
Pada tahun 722 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, kerajaan Asyur dan Babilonia menguasai kerajaan Samaria di utara. Kemudian disusul kerajaan Yehuda di selatan, dan menghancurkan bait suci Allah di Yerusalem, dengan Raja Nebukadnezar. Pada tahun 587 sebelum Masehi, pengasingan bangsa Yahudi ke Babilonia sebagai tawanan. Pada tahun 539 sebelum Masehi sampai 331 sebelum Masehi, kerajaan Persia di bawah Raja Kores mengalahkan Babilonia dengan mengeringkan parit sungai dan menduduki kota Yerusalem. Dan orang Yahudi yang ditawan diizinkan kembali ke Yerusalem. Pada tahun 530 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Nabi Nehemia, bangsa Israel kembali mendirikan bait suci kedua di kota Yerusalem. Pada tahun 322 sebelum Masehi, kerajaan Makedonia Yunani di bawah Raja Alexander Agung, menduduki Yerusalem, setelah mengalahkan Persia. Pada tahun 166 sebelum Masehi sampai 37 sebelum Masehi, setelah Yunani dikalahkan oleh Romawi, dinasti Yahudi dari keluarga Makabe memberontak melawan Romawi, dan kembali mendirikan kerajaan Israel di Yerusalem. Pada tahun 35 sebelum Masehi sampai 96 Masehi, pemberontakan kaum Yahudi berhasil dipatahkan. Kaisar Roma mengangkat dinasti Herodes untuk memerintah Israel, sebagai kerajaan taklukan Romawi. Pada tahun 6 sebelum Masehi, kelahiran Yesus Kristus di Betlehem yang berada di bawah kekuasaan dinasti Herodes. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus di Roma. Pada tahun 33 Masehi, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus terjadi pada zaman Yerusalem berada di bawah kekuasaan Gubernur Romawi Pontius Pilatus, utusan dari Roma. Pada tahun 70 Masehi, Yerusalem dimusnahkan di bawah pimpinan Jenderal Titus. Dihancurkan secara habis-habisan dari semua bangunan komplek bait suci Yahudi, hanya tersisa tembok barat, tembok yang sekarang masih ada sampai hari ini, dan disebut sebagai tembok ratapan. Oleh karena tragedi hancurnya kota suci dan bait suci Yahudi. Pada tahun 117 Masehi sampai 138 Masehi, Kaisar Hadrian mengganti nama Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Untuk mencegah orang-orang Yahudi membangun kembali kota Yerusalem, dan mengadakan pemberontakan lagi di wilayah koloni Romawi tersebut. Kemudian menghilangkan peta nama Yerusalem diganti dengan nama Syria Palestine. Pergantian nama wilayah dan peta ini merupakan bagian upaya Romawi, untuk menghapus identitas Yahudi dari peradaban dunia. Pada tahun 323 Masehi, Yerusalem berada di bawah kekuasaan Romawi Timur, yang memberikan kebebasan beragama bagi umat Kristen. Pada masa kekuasaan Kaisar Konstantin ini Ratu Helena sang ibu suri berziarah ke Yerusalem, dan menemukan salib sejati Yesus Kristus, dan mendirikan gereja makam Yesus Kristus yang masih ada hingga kini. Pada tahun 614 Masehi, ketika Kekaisaran Bizantium diperintahkan oleh Kaisar Heraklius, Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Persia. Dan pada tahun 627 Masehi, Raja Heraklius merebut kembali Yerusalem dari tangan Persia. Pada tahun 636 Masehi, Khalifah Umar bin Khattab memasuki wilayah Yerusalem dan menaklukkan sepenuhnya oleh tentara Arab. Pada tahun 692 Masehi, dinasti Umayyah mendirikan Masjid Al-Aqsa di Bait Suci Allah. Pada tahun 1099 Masehi, Yerusalem direbut oleh tentara Perang Salib. Masjid Al-Aqsa dijadikan tempium Bait Allah Solomon oleh tentara Kristen. Pada tahun 1190 Masehi,
Salahuddin al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari tentara perang salib, dan membangun kembali kubah Masjid Al-Aqsa, dan menghapus larangan orang Yahudi tinggal di sana. Pada tahun 1244 Masehi, Yerusalem ditaklukkan oleh bangsa Tatar Kharesmia. Dan pada tahun 1247 Masehi, kembali ditaklukkan oleh Mesir. Pada tahun 1517 Masehi sampai 1917 Masehi, Yerusalem menjadi bagian dari daerah jajahan Kerajaan Turki Utsmani. Pada tahun 1915 Masehi, pasukan Inggris menyerang garis pertahanan Turki Ottoman, di daerah Dikut al-Amara Palestina. Setelah 2 hari bertempur, kota itu jatuh ke tangan Inggris oleh Jenderal Edmund Allenby. Dan menjadi bagian dari daerah mandat Inggris. Dengan deklarasi Balfour pada tahun 1917, Inggris mendukung pendirian sebuah negara Yahudi di Palestina. Pemerintahan Inggris menerbitkan koin-koin Palestina pada tahun 1927, yang bertepatan pada peringatan 10 tahun Deklarasi Balfour. Yang mencakup tulisan 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Ibrani, dan bahasa Arab. Dan pada tahun 1929, diberi 2 huruf Ibrani tambahan, yaitu Alef dan Yod. Kedua huruf ini adalah singkatan dari Eretz Israel, yang berarti Tanah Israel. Yang dilakukan untuk memenuhi deklarasi Balfour. Pada tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi yang membagi Palestina menjadi 2 negara, 1 negara Yahudi dan 1 lagi negara Arab. Namun resolusi ini ditolak oleh penduduk Arab. Pada tanggal 14 Mei 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya. David Ben-Gurion, kepala Badan Yahudi, mengumumkan berdirinya negara Israel. Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman mengakui negara baru tersebut pada hari yang sama. Kalau kita lihat kilas balik sejarah Israel, Kaisar Hadrian pada tahun 117 Masehi, melakukan hal yang sama dengan Raja Nebukadnezar. Dengan melakukan pembuangan bangsa Yahudi secara besar-besaran. Dengan cara tidak mengizinkan bangsa Yahudi tinggal di Yerusalem. Sehingga bangsa Yahudi terserak ke seluruh bangsa-bangsa, termasuk ke Indonesia, melalui bangsa Belanda. Dan juga mengganti nama Yerusalem dengan Syria Palestina, untuk menghilangkan sejarah dan identitas orang Yahudi. Karena penyebutan nama Palestina, bukanlah negara Palestina yang dideklarasikan oleh Yasser Arafat, pada tanggal 15 November 1988. Melainkan sudah berabad-abad sejak Kaisar Hadrian mengganti nama Yerusalem menjadi Palestina. Deklarasi Balfour tahun 1917, sama seperti yang dilakukan oleh Kores Raja Persia, yaitu mengembalikan bangsa Yahudi ke tempat asalnya. Di mana deklarasi Balfour adalah mendukung pendirian bangsa Yahudi di Palestina. Pembangunan Bait Suci Allah tidak dilakukan sampai sekarang, karena kesetiaan bangsa Yahudi menantikan Mesiasnya. Yang akan membangun Bait Suci Allah kembali, dan menjadi raja dan imam besar yang diurapi, di Bait Suci Allah. Sesuai dengan nubuat kitab suci, cepat atau lambat bangsa Yahudi yang berserak ke seluruh dunia akan dikumpulkan kembali. Yehezkiel 11 ayat 17, oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu terserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Begitulah sekelumit sejarah Yerusalem, yang dijanjikan Abraham oleh Allah, dan diteruskan kepada Nabi Musa. Sebagai tanah perjanjian bagi bangsa Israel. Kejadian 17 ayat 8 kepadamu dan kepada keturunanmu,
akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Karena pada tahun 2500 sebelum Masehi, bangsa Kanaan datang dari tenggara, menduduki dan menamakan Yerusalem, seperti nama dewa bangsa Kanaan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.